Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memimpin langkah kami untuk kami tetap teguh dan yakin bahwa berjalan bersamaan dengan Engkau, kami pasti bisa, kami pasti mampu, dan kami pasti diberkati. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih. Saatnya kita memuji nama Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Api Kristus sudah menyala, 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 api Kristus sekali lagi. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sekali lagi. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pujikan lagu ini dan rasakan bahwa Allah hadir di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan ku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
Haleluya. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Bapa di surga. Dalam setiap langkah hidup kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau menaungi kami, membimbing kami. Saatnya Bapa di surga, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang kami nyampaikan. Kau pakai hamba-Mu supaya jadi berkat buat kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali menikmati berkat firman Allah yang pada pagi hari ini saya beri tema peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-18. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut kejiwaan, penyebab stres yang paling berat dan paling banyak adalah jika seseorang harus berpisah atau ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. Untuk itu, sebelum meninggalkan para muridnya, Tuhan Yesus berterus terang, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudaraku, Yohanes pasal 13 sampai pasal 16 itu merupakan diskusi Tuhan Yesus bersama para muridnya, bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka untuk menyediakan rumah Bapa. Kalau Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan akan memberikan, dan Dia berjanji untuk mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus-Nya. Diskusi di meja perjamuan ini terjadi menjelang penangkapannya di Getsemani, bahwa Yesus akan meninggalkan mereka itu pasti, tetapi Dia tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Nah, saudaraku, Dia akan mengirimkan penggantinya, yaitu Roh Kudus yang diberi gelar penolong. Ayat yang ke-16 di dalam Injil Yohanes 14. Diberi gelar juga Roh kebenaran di ayat yang ke-17, dan juga penghibur di ayat yang ke-26. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus itu datang, apakah yang menjadi tugas-tugas dari Roh Kudus? Yang pertama, di ayat yang ke-17 dikatakan dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudaraku, penghibur
atau roh kebenaran itu di dalam bahasa Yunani disebutkan atau diberi nama Parakletos. Ini adalah satu sebutan untuk pengacara, untuk pengantara, untuk pembela. Dia akan memberikan pembelaan terhadap dakwaan iblis, akan menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga, akan memberikan penghiburan dan kekuatan menghadapi duka cita dari dunia ini. Roh Kudus juga berdiam di dalam hidup orang percaya, bukan pasif tetapi aktif. Dia berkemah di dalam hidup kita, dan ini merupakan karya awal kita menjadi manusia baru. Roh Kudus juga akan menyertai kita untuk selama-lamanya, dan itu akan membawa kita pada perubahan hidup kita, hidup yang penuh hikmat dan hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seorang pejabat yang hendak tinggal di rumah kita, pasti sedikit banyak akan memberikan dampak perubahan di rumah tangga kita. Perubahan pola makan, biasanya makanan sederhana saja diganti dengan makanan yang istimewa. Perubahan gaya bicara, biasanya kita bicara sembarangan. Kita pasti akan berusaha untuk berbicara dengan sopan. Perubahan berpakaian, biasanya asal diganti dengan pakaian yang rapi. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan tamu kita. Demikian juga kalau Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, seharusnya juga akan membawa dampak, membawa perubahan dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam pergaulan kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, apa tugas-tugas dari Roh Kudus yang ditempatkan atau yang dicurahkan, yang diberikan oleh Bapa sebagai pengganti Yesus ketika dia sudah naik ke surga. Roh Kudus itu akan memimpin setiap orang percaya. Kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian A. Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin setiap orang percaya. Peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, selain tinggal di dalam orang percaya, adalah memimpin. Orang percaya dalam mempertahankan hidup di tengah dunia ini,
dia tidak akan mampu berjalan sendiri. Dia akan memimpin orang percaya di dalam seluruh kebenaran, sebab dia akan menyadarkan, akan membukakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya penolong, kita punya penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita dari hari ke hari untuk menghadapi dunia ini yang makin hari bukan makin baik, tetapi makin hari makin jahat, makin buruk keadaannya. Sehingga kalau kita tidak tetap tekun di dalam Dia, kita akan mudah tersesat, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, apa tugas-tugasnya Roh Kudus yang diberikan oleh Allah untuk kita? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas Roh Kudus yang ditempatkan oleh Allah di dalam hidup kita adalah menginsafkan dunia. Saudaraku, salah satu peran Roh Kudus untuk menginsafkan, ada 3 hal yang perlu diinsafkan, yaitu dosa. Ayat yang ke-9 di dalam Yohanes 16. Dia juga akan menginsafkan tentang kebenaran. Ayat yang ke-10 di dalam Yohanes 16, dan penghakiman di ayat yang ke-11. Menginsafkan itu seperti memindahkan seseorang ke tempat yang terang, sebab dengan dipindahkan ke tempat yang terang, dengan sendirinya dia akan sadar dan dapat melihat kondisi dirinya sudah bersih atau masih kotor. Saudaraku, selama seseorang masih berada di dalam gelap, dia akan merasa dirinya sudah bersih. Tetapi ketika orang itu berada di dalam terang, dengan sendirinya dia akan menyadari bahwa dirinya masih kotor. Nah, itulah tugas-tugas Roh Kudus yang ditempatkan oleh Allah di dalam setiap kita sebagai orang yang percaya. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan yang begitu baik. Dia memberikan kepada kita Roh Penolong. Dia memberikan kepada kita Roh Penolong, penghibur dan kebenaran yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia baru. Ada dampak, ada perubahan yang positif yang seharusnya terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya ketika Roh Kudus itu ditempatkan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam diskusi Tuhan Yesus dengan para muridnya,
Dia berpesan akan meninggalkan mereka, tetapi sekali lagi dikatakan dia tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Dia berjanji jika Roh Kudus itu datang, dia akan berperan tinggal di dalam orang percaya, memimpin orang percaya, dan menginsafkan dunia ini. Setelah kematian dan kebangkitannya, janji-janji itu digenapi. Dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-22. Kemudian Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta, dan itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan pada hari ini kita semua memperingatinya. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Allah pada pagi ini menolong kita, mengingatkan kepada kita, dan mendorong kita supaya kita tetap punya respon yang positif ketika Roh Kudus itu ditempatkan di dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan yang positif yang seharusnya terpancar dari dalam hidup kita, sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, benar-benar Roh Kudus itu yang berkarya, Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita. Dia terus akan berkarya di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita mau melihat, kita mau membaca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal ibadah sampai pada akhir ibadah. Hari ini kami kembali memperingati turunnya Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan di loteng Yerusalem untuk murid-murid-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua memperingatinya. Kami percaya setiap kami sudah didiami oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, mampukan kami ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kami masing-masing, biarlah benar-benar ada perubahan, ada dampak yang positif yang ada di dalam hidup kami, sehingga benar kami dapat menjadi manusia-manusia baru. Oleh sebab itu tolong kami masing-masing ya Tuhan, biar karya Roh Kudus itu terus ada di dalam setiap pribadi, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kehidupan kami makin hari
makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBT House of Grace. Kami menyerahkan mereka masing-masing di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai kehidupan mereka menjadi terang-Mu, menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, turunlah kiranya atas-Mu berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kekuatan, kesehatan, berkat rezeki, berkat iman yang makin hari makin teguh di dalam Engkau, kiranya menyertai saudaraku mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Semuanya kami minta dan alaskan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.